Konbanwa binasang, kembali lagi bersama saya Agus. Di sini saya akan menjelaskan bungkai TK yang tengah posisi. TK ketika ketemu kata kerja berarti kemudian. Ketika ketemu kata sifat dan kata benda artinya dan. Dua ini juga terjemahkannya di akhir. Terjemahkannya dari akhir seperti ini. Setelah konteks T diakhirkan, baru diterjemahkan dari T setelah konteks. T di sini juga bisa bermakna dengan menggunakan karena atau kalau, dan cara mengartikannya dari awal. Tiga ini dengan menggunakan karena atau kalau, cara mengartikannya itu diawalkan. Dan T juga mempunyai rumus seperti ini. Kata kerja atau kata sifat, I-nya menjadi T, na-nya na atau kata benda menjadi D. Bisa dibilang ini tuh TK-nya kata sifat. Contoh yang menggunakan kata kerja kemudian, gohan wa tabete tabako sute kisaten ikimasu. Makan nasi kemudian dari T-nya diakhirkan. Menghisap rokok kemudian akan pergi ke coffee shop. Contoh yang dengan menggunakan yang A, terjemahkannya dari awal. Kurumani notte ginko e ikimasu. Pergi menggunakan mobil ke bank. Karena yang contoh karena atamaga itakute ikimasen. Karena sakit kepala tidak pergi. Contoh yang kalau masih sama mengartikannya dari awal. Takusang aisukurimu o tabete onaka ga itai ku narimasu. Kalau makan banyak es krim menjadi sakit perut. Di sini ada waktu. Waktu PB ujung angka punya batas. Waktu yang mempunyai batas ujung angkanya seperti detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Semua ini wajib menggunakan partikel ni ketika ketemu kata kerja atau keterangan. Yang ni di sini bermakna pada. Wajib harus menggunakan partikel ni. Contohnya seperti Sangji ni kairimas, pulang pada jam 3. Dan yang kedua, waktu tidak punya batas. 1. Lamanya waktu. Kang hanya untuk lamanya, hanya wajib untuk lamanya jam. Selain itu sunnah. Bisa dipakai, bisa juga tidak dipakai selain jam. Yang bisa berarti itu contohnya seperti Mika Kang, tanggal 3 lamanya waktu. Dan yang kedua, keterangan waktu seperti pagi, siang, besok, dan lain-lain. Di sini keterangan waktu itu tidak bisa memakai partikel. Bisa memakai partikel ni ketika ada kali atau jumlah suatu benda ataupun suatu keterangan waktunya. Seperti contohnya sangkai ni kaimas. Lanjut ke simbol terjemah awal.
1. Wa, mo, ga nya kata kerja pasif, kata sifat, dan to pengulangan. 2. Dari, sampai, kemudian, dan dengan menggunakan karena, kalau, sebelum, setelah, ketika atau saat, sambil, tanpa, padahal, dalam kurung tapi, 3. Takaran atau pelengkap. 4. Koma atau titik wajib diawalkan. Ketika tidak ada ini semua, berarti mengartikannya itu dari belakang. Ketika ada wa, ga, mo yang kata pasif atau to, itu diartikan dari sini. Ketika tidak ada ini semua di sebuah kalimat, berarti mengartikannya dari belakang semua. Dan ada pengecualian ga, terjemahnya dari belakang. Kata kerja misalnya ga, kata kerja ga, arimas itu imas, dekimas, bisa di sini juga bisa ditaruh kanoke, wajib dari belakang kalau kanoke. Wakarimas, irimas atau hitsuyo, kata benda sama-sama perlu. Kakarimas, masa waktu atau jarak atau jumlah. Seperti ini. Denki ga sukimas, menyala lampunya. Denki ga wakarimas, mengerti lampu. Rumah ga takai, mahal mobilnya. Kata sifat ajuju atau heta, hoshi atau tai, sama-sama. Suki atau kirai, sama kan. Kata kerja aktif dan pasif seperti sukimas, sukimas, dan sukimas. Seperti ini rumus-rumusnya. Kata kerja aktif, ciri khasnya yang berbunyi sebelum masnya. Tapi untuk yang punya kawan dua, tidak berlaku tidak berlaku yang tunggal. Ini hanya berlaku yang punya kawan dua, seperti jidoshi tadoshi. Kawannya, tetapi kalau sudah lawannya kawan si atau atau i, kita i yang aktif itu i-nya, si-nya. Kalau i lawannya yang aktif i-nya, seperti yang ada di sebut di sini. Kata kerja mas aktif, terus si ini tuh si itu mas pasif. Jadi yang ketika ketemu berlawanan dengan si yang menjadi kalimat aktif itu, kata kerja aktif itu si yogore mas pasif, berlawanan dengan si yang aktif itu, si menjadi kata kerja aktif. Sekian dari saya. Domo arigatou gozaimasu.